Hai pecinta kehidupan, sobat ISK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Ketemu lagi sama aku Yunisa. Selamat datang di GSK Farm, konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata, melainkan realita. Apa? Ada yang dicakut tuh kayak gini loh tanganku. Terus gak kuat. Udah goyang. Iya. Ngambilin. Kotor, anak udah. Nah, guys, di sini kita mau membahas seputar apa nih? Seputar ventilasi, pentingnya ventilasi pada hewan ternak. Jadi, guys, di GSK Farm ini kandangnya ini ventilasinya sangat cukup. Milo. Nah, guys, jadi di GSK Farm ini bisa dilihat kandangnya memiliki ventilasi yang cukup. Bukan nggak ada alasan ya, guys, dikasih ventilasi itu. Karena untuk apa nih? Untuk apa ya? Bener banget, untuk kesehatan sapi juga, untuk udara, terus juga oksigen bagi sapi. Banyak dari para peternak ini hanya memperhatikan atau fokus pada pakan iki loh, fokus pada pakan saja, kesehatan dan pertumbuhan sapi, tapi tidak pernah memikirkan pentingnya ventilasi kandang. Nah, dalam 1 jam ke depan kita bakalan membahas seputar ventilasi pada kandang, guys, gitu. Nih, jadi kandang di GSK Farm tuh ventilasinya cukup, tetapi juga ada pelindung di atasnya. Jadi nggak bakalan kehujanan dan kepanasan, tetapi memiliki ventilasi yang cukup. Bener banget, bisa dilihat. Mumpung cuacanya nih lagi cerah banget ya, guys. Nah, harus ada ventilasi cukup nih ya, guys, untuk udara dan lain-lain. Gitu. Jadi, ventilasi adalah proses pergantian udara di dalam kandang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menjaga kualitas udara agar tetap segar, tidak lembab, dan bebas dari gas berbahaya seperti amonia. Kalau ventilasi kurang, gas seperti amonia dari kotoran sapi bisa menumpuk dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan sapi bahkan ternak gitu, guys ya. Jadi kan sapi mengeluarkan kotoran nih. Nah, kalau ruangannya tertutup itu kotoran sapi itu bisa mengakibatkan adanya gas amoniak nih. Gas amoniak ini kalau terhirup oleh sapi bisa menyebabkan penyakit nih bagi sapi. Bisa untuk penyakit apa nih? Penyakit pernafasan. Tuh, jadi bisa dilihat nanti ya, guys.
Gue. Nah, nggak cuma di pernapasan ya gangguan amonia ini, itu juga di sistem kekebalan, cedera parah, luka bakar, dan juga bisa menyebabkan kesehatan yang lainnya. Bisa juga terkena iritasi mata. Bisa menyebabkan iritasi mata juga ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, kita tanyain ke Pak Dokter nih, penyakit yang disebabkan oleh gas amonia gitu. Itu juga bisa menurunkan produktivitas pada sapi, guys. Jadi gas amoniak tuh kalau dibiarkan itu juga membuat saluran pernapasan juga gitu ya guys. Terus juga nih, dampaknya apa sih kalau ventilasi itu buruk? Dampaknya itu bisa menyebabkan ini ya guys ya. Ventilasi buruk tuh bisa menyebabkan penumpukan kelembapan, kondisi lembab, dapat memicu berbagai penyakit seperti pneumonia dan infeksi kulit. Selain itu, sapi yang stres karena kualitas udara buruk akan makan lebih sedikit, yang akhirnya memengaruhi pertumbuhan berat badan mereka. Jadi teman-teman yang ada masalah di peternakan boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi guys, ventilasi yang kurang itu kan udah dijelasin tadi menyebabkan gas itu menumpuk kan dari kotoran sapi itu juga berbahaya ya guys. Kalau kalian, sapi-sapi kalian terkena penyakit tersebut, bisa langsung kalian hubungi hubungi tim medis ya yang ada di situ gitu guys. Nah, bisa dilihat kalau ventilasi yang cukup ini membuat sapi menjadi lebih sehat, bergerak aktif, dan juga sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuhnya terjamin. Gitu guys. Oh no.
Dia punya aku. Piron. Apa gak gelem? Lu semongko. Loh, gak gelem. Kan menjalin 2.000 dan 2. Ono sing warna kuning gak sih? Ya wis. Iku rasa apa? Oh, padha ae isine yo iki. Bore. Enak. Hmm? Nah, mengatur ventilasi pada kandang ini guys, kita membuat kandang nah guys, di sini kita membentuk kandang sedemikian rupa itu ya untuk ventilasinya cukup guys. Jadi kita nggak bikin di ruangan gitu karena biar ventilasinya cukup. Kenapa kandang itu harus ventilasinya cukup? Yaitu tadi biar tidak terkena penyakit. Terus juga nih guys, kalau ventilasi cukup itu pasti juga mengurangi waktu hidup pada patogen, dan juga mengurangi panas, kelembapan, dan bau yang ditimbulkan oleh ternak. Terus menggantikan udara hangat, lembab yang disebabkan oleh hewan dengan udara segar yang lebih dingin. Bener banget. Tuh bisa dilihat kadang-kadang kita memiliki ventilasi yang cukup, gitu tadi gunanya. Oh iya emang. Keambuan aku. Nah, kandang seperti ini untuk musim dingin atau musim hujan juga lebih aman guys. Loh. Saya balik. Nah, terus juga guys, nah ini tuh udah bagus ya guys ya, desain kandang seperti ini untuk musim hujan dan dingin juga lebih aman. Terus juga proses pembersihannya kan juga cepat kan guys kalau pakai kandang seperti ini.
Untuk musim hujan aman, musim panas aman. Jadi udara setiap hari, setiap detik itu berganti. Itu ya guys. Penting banget ya guys untuk ventilasi ini ya. Pokoknya kalau kandang kalian tertutup itu harus diusahakan ada ventilasinya. Terus juga kalau ventilasi alami gini kan kita nggak perlu membuat udara buatan seperti dikasih kipas gitu kan nggak perlu ya, jadi lebih hemat. Jadi kalau pakai ventilasi langsung gini kan bisa menghemat. Terus juga bagi hewan-hewan memiliki ventilasi yang seperti di depan kalian ini kan juga aman ya guys. Tapi untuk kekurangan, tasnya juga memiliki kekurangan ya guys. Kekurangannya satu, kurangnya kontrol. Jadi kurangnya kontrol terhadap aliran udara yang tepat. Jadi hanya dapat memastikan adanya udara, nggak bisa memastikan ini udaranya bagus apa enggak gitu. Karena kan kita bergantung pada suhu udara yang ada pada saat itu kan guys. Nah, untuk temen-temen nih, jadi untuk ventilasi seperti di depan kalian ini cocoknya hanya untuk hewan-hewan yang hewan besar ya, contohnya kayak sapi, terus juga kuda gitu-gitu ya guys ya. Kalau hewan yang kecil-kecil seperti kambing itu kan harus punya yang namanya alas kan ya. Alas biar pada saat suhu dingin mereka tidak yang namanya kedinginan. Kalau pakai hewan-hewan besar kayak sapi gini tidak perlu. Tidak perlu kalau nih. Nah, untuk ada 3 jenis nih kandang yang memiliki ventilasi. Ada kandang unit kecil ya guys ya. Seperti kandang sapi, terus juga sapi yang kecil, babi-babi gitu, terus bangunan bermuka terbuka, bertipe lantai berlubang, ternak di atas 700 ton. Nah, ini ada gambarnya nih. Nih, ada gambarnya guys, bermuka. Jadi kita pakai yang gambar C ini ya, yang bawah sendiri ini ya. Nih, kita pakai yang ini, modifikasi.
Jadi ventilasi alami terjadi terutama karena perbedaan tekanan angin di seluruh bangunan dan pada tingkat yang lebih rendah karena perbedaan suhu di dalam dan di luar. Sistem alami bekerja paling baik di bangunan tanpa langit-langit tetapi memiliki bukaan kecil di atap dan bangunan puncak dan bukaan dinding samping yang besar. Gambar 2, ventilasi. Ini guys gambarnya nih. Yang bawah nih. Nanti aku tak cantumin linknya ya. Aku cantumin linknya di deskripsi box. Ventilasi alami pada bangunan beratap pelana terjadi terutama karena angin yang tertiup melewati hubungan tuh kayak atap ya guys ya. Dan pada tingkat yang lebih rendah karena perbedaan suhu di dalam dan di luar. Terus juga nih, ventilasi musim dingin terjadi saat angin bertiup melintas hubungan terbuka bangunan beratap pelana. Hisapan tercipta yang menarik udara hangat dan lembab keluar dari bangunan dan udara segar masuk melalui bukaan atap. Nah, mungkin untuk desain kandang ini bisa kalian bicarakan dengan tim kita ya. Mungkin nanti dibantu membuatkan kandang yang ada ventilasinya secara alami. Terus juga nih, berikut ini adalah cara untuk meningkatkan ventilasi di kandang sapi Anda. Yang pertama, buat celah di atap. Yang kedua, pasang jendela dan lubang angin. Yang ketiga, kalian perhatikan kerawatan sapi dalam kandang, atau juga yang mungkin ruangannya dibangun tertutup. Bisa dibuat jendela dan juga ada kipas anginnya ya, biar sirkulasi udaranya cukup. Nah guys, kenapa kita pakai ventilasi seperti ini? Pastinya karena murah. Karena menguntungkan juga. Karena mengurangi biaya untuk kipas angin dan juga tenaga listrik. Kan kalau kita di ruangan guys, kita harus memberikan udara dan juga pencahayaan yang lebih terhadap sapi. Jadi kalau pakai model yang kayak kita gini guys, ini lebih murah, lebih hemat terhadap listrik. Tenaga alam meliputi angin. Jadi kan kalau kita pakai kandang dengan sistem yang kita sekarang kan pakai tenaga alam berupa angin secara langsung ya guys. Kan secara langsung.
Jadi angin bergerak melawan dan melewati bangunan serta daya apung termal udara hangat yang naik dalam bangunan. Akan tetapi ventilasi alami memiliki kekurangan terutama pada kandang anak sapi. Saat angin tidak tertiup kencang, kandang yang berventilasi alami bergantung pada daya apung termal untuk ventilasi. Tidak seperti sapi dewasa, anak sapi tidak menghasilkan panas yang cukup untuk menghangatkan udara di sekitar secara efektif agar daya tampung termal dapat terjadi, sehingga ventilasi alami menjadi tidak memadai. Jadi kekurangannya nih untuk kandang seperti ini nih ada pada sapi yang masih kecil ya guys. Jadi sapi kecil tuh masih belum bisa menghasilkan panas pada tubuh itu seperti sapi dewasa. Jadi kalau sedang musim hujan, sapi-sapi yang sapi di bawah umur 5 bulan diharapkan kayak di bawahnya gitu dikasih penghangat biar badannya sapi yang kecil itu hangat. Kalau pakai kandang dengan ventilasi alami gitu, bisa dikasih karpet, bisa dikasih jerami kering itu ya guys. Nah, buat teman-teman yang memiliki kandang yang enggak ada namanya kandang tertutup nih guys, kandang tertutup, kalian bisa memberikan alternatif berupa kipas angin ya guys, kipas angin, terus juga blower yang atas itu agar ini guys, agar pernafasan pada sapi itu dan juga debu-debu itu bisa keluar gitu guys. Jadi terus juga yang punya kandang dengan ventilasi terbuka gini kan juga rawan ya guys ya, rawan sama yang namanya sesama hewan kayak ular, terus juga biawak gitu-gitu kan guys. Nah itu bisa diminimalisir dengan cara dikasih ya kayak banyak seperti itu, banyak di depan kalian tuh ada fungsinya juga guys, biar sapi-sapi tidak didatangi oleh ular gitu. Yang punya hewan ternak nih, kalian prefer kandang terbuka apa kandang tertutup nih guys?
kalian prefer yang mana guys? Kalau di kita nih prefer yang kandang terbuka ya guys, karena sistem udara alami, terus juga biar sapi-sapi kita juga nggak stres, makanya kita pakai sistem kandang terbuka. Terus juga untuk membersihkannya itu kan juga kita itu terus dibersihkan kan guys. Nah, kalian juga Assalamualaikum, Mbak lagi ngapain nih? Lagi melihat sapi, guys. Tuh, sapinya tuh. Di sini kita mau pindah ke pinggir sana ya. Tak liatin ke sapi ya, guys. Kak Saliman boleh di-subscribe nih, Kak Saliman. Terus juga nih kalau untuk perawatan sih lebih prefer yang kandang terbuka ya, guys ya. Karena ventilasinya tuh juga bagus, terus juga sistem pembuangan itu juga bagus. Cuma minusnya ini di kita nih itu tadi kayak banyak hewan-hewan, ular, tapi kan bisa diminimalisir gitu. Nanti kita akan apa ya? Guys, kandang sapi sebaiknya digunakan terbuka juga ya, selain ventilasinya bagus, terus juga agar lebih nyaman dan juga sehat. Terus juga nih yang terpenting nih, sinar matahari kan langsung masuk ke dalam kandang ya guys. Jadi kan memungkinkan kan sirkulasi udara agar lebih segar dan sinar matahari masuk. Terus juga kan biar tidak pengap juga kan guys, kalau dibuat kandang seperti ini tuh biar tidak pengap juga. Biar tidak pengap dibuat kandang seperti ini. Terus juga biar sapi terkena sinar matahari. Terus juga saat cuaca dingin bisa diakali dengan diberi alas. Terus juga luas kandang nih, luas kandang juga harus diperhatikan ya guys. Luas kandang harus diperhatikan. Dengan jumlah sapi. Jadi jangan sampai sapi kalian tidak memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Terus juga kalian juga harus bisa bagaimana caranya agar sapi-sapinya tidak terkena angin malam ya guys. Terus juga selain
ventilasi yang cukup, kandang juga tidak boleh terbuat di atas genangan air. Dan juga nih yang terpenting nih, kalian harus menjauhkan antara air dan juga antara sumber air dan juga penampungan kotoran, biar tidak tercampur nih antara sumber air dan kotoran sapi, karena nanti kan air tersebut juga dikonsumsi oleh sapi. Terus juga nih, dibuka terbuka kan juga biar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Rek dan karena kan kalau terbuka itu tidak mengganggu, guys, tidak mengganggu. Terus juga nih, menurut salah satu jurnal dari mahasiswa kedokteran hewan UGM, kandang ideal itu panjang dan lebar lantai adalah 2,10 kali 1,45 meter. Gitu. Tempat panjang ransum air minum adalah selebar tempat sapi. Itu bisa dilihat. Jadi tempat minumnya itu harus disesuaikan dengan tinggi sapi. Kedalaman ransum atau tempat itu sapi adalah kurang lebih 40 cm. Kedalaman air minum kurang lebih 40 cm. Terus juga terdapat selokan lebar untuk membuang sisa makanan dan sisa air. Terus juga nih, terdapat jalan di antara kandang baris dengan lebar 1 meter. Nah, kenapa dibuat jalan? Itu digunakan untuk tempat kalian memberi makan, tempat kalian memberi minum, tempat kalian membersihkan sapi, gitu. Nah, bisa dilihat guys, sapi-sapi di kita kan menggunakan kandang terbuka. Jadi ventilasinya bagus, sehingga produktivitas sapinya juga meningkat. Gigiku mana? Yeah. Loh. Nah, untuk menghindari ular tuh bisa pakai itik di sekitar kalian, guys. Nah guys, buat temen-temen nih kandangnya yang terbuka nih, bisa kalian di sekitar kalian pasang atau kalian kalian memelihara itik ya guys ya, karena dengan memelihara itik nanti sapi-sapi kalian akan terlindungi dari hewan, terutama
dari hewan, ya bener banget, ular. Itu. Terus juga dalam pembangunan kan lebih murah ya. Apa? One food. Tuh guys ya, pokoknya kalau kalian kandang terbuka itu ventilasi bagus, bikin sapi nggak stres. Untuk kalian yang pengen menjadi peternak, tapi kalian bingung nih cara desain dan lain-lain, kalian bisa hubungi GSK Farm guys. Nanti kalian akan dibantu membuat kandang nih, yang mau dibikinin kandang kayak kandang di GSK Farm. Mungkin pengen kandang terbuka kayak GSK Farm, bisa langsung hubungi kita. Bisa langsung hubungi tim GSK Farm ya guys. Nanti kita dibikinin kandang yang kayak di gambar nih, yang pastinya
pokoknya teman-teman yang mau ikut program mitra usaha ini kan nggak perlu repot-repot didampingi guys, terus juga nanti dibikinkan kandang sesuai request kalian pengen kandang yang kayak gimana, pengen kandang terbuka tertutup bisa banget. Kadang kalau kita pingin kandang, nah itu nanti bisa didiskusikan nih dengan tim kita nih. Kalau kalian pingin kandang terbuka tertutup, kalian bisa didiskusikan dengan tim kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian mau pakai kandang apa, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian pokoknya. Napa? Apa? Merinci. Endi? Kowe mlayu rene. Nah, di sini juga nih mau konsultasi bikin kandang apa aja bisa nih kalau di GSK Farm nih. Pokoknya bagi teman-teman yang pengen dibangunkan kandang terbuka nih, bisa langsung kalian hubungi GSK Farm. Bisa langsung chat kita di WA guys. Kita bantu sampai kalian bisa punya kandang.